Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Auralia Salsabila dari Prodi PGSD Fakultas FKIPS Universitas Islam Makassar dengan NIM 24082014025. Dengan dibuatnya video ini, di sini saya akan memaparkan serta menjelaskan tentang apa itu pandangan-pandangan pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan oleh Bapak Dr. Wahyula Alan Nasir SPD MPD. Pendidikan adalah fondasi utama yang membentuk peradaban dan masa depan bangsa. Nah, sebagai kebutuhan dasar, pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga soal membentuk kepribadian, karakter, dan kemampuan adaptasi dalam kehidupan yang terus berubah. Melalui pendidikan, kita bukan hanya berusaha mencetak individu yang sukses secara pribadi, tetapi juga individu yang peduli dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, pandangan-pandangan pendidikan itu muncul dan berkembang karena berbagai faktor yang memengaruhi cara kita memahami dan mengimplementasikan pendidikan dalam masyarakat. Nah, faktor-faktor tersebut adalah termasuk perbedaan filosofi, konteks sosial dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tantangan zaman yang terus berubah. Sehingga pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, berpikir kritis, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang pertama adalah pandangan-pandangan pendidikan, yaitu empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin dalam filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan, serta mengecilkan peranan akal atau rasio. Nah, dalam hal ini, empirisme bertentangan dengan rasionalisme yang lebih menekankan akal sebagai sumber pengetahuan. Jadi, teori empirisme berasal dari pandangan tabula rasa, yaitu dari John Locke, yang merupakan konsep epistemologi yang terkenal tabula rasa, yang artinya yaitu adalah blanko, tablet, atau kertas catatan kosong. Nah, dalam pandangan ini, empirisme berpendapat bahwa segala pengetahuan yang dimiliki manusia berasal dari pengalaman. Dalam pandangan ini, setiap individu dilahirkan dalam keadaan sebagai kertas kosong yang kemudian akan diisi dengan pengetahuan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman hidup. Nah, dapat disimpulkan bahwa pandangan empirisme itu kita dapat mendapatkan pengetahuan karena dari pengalaman hidup kita sendiri. Yang kedua adalah pandangan nativisme. Jadi, pandangan dari nativisme itu sendiri beranggapan bahwa manusia lahir dengan sifat-sifat bawaan yang berperan penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan perkembangan secara keseluruhan. Jadi, pandangan ini berbeda dengan aliran empirisme yang percaya bahwa manusia lahir sebagai tabula rasa atau lembaran kosong yang dapat diisi dan dibentuk oleh pengalaman. Nah, menurut nativisme, meskipun lingkungan tetap memengaruhi individu, sifat bawaanlah yang memainkan peran utama dalam menemukan arah dan batas perkembangan seseorang. Sehingga penganut nativisme percaya bahwa faktor bawaan manusia bersifat tetap dan sulit untuk diubah, yang artinya ada batasan bagi pengalaman atau lingkungan untuk memodifikasi perkembangan individu. Nah, seorang filsuf yaitu adalah Arthur juga berpendapat bahwa anak-anak yang lahir sudah memiliki bakat atau pembawaan tertentu yang akan berkembang sesuai dengan arah masing-masing.
Tetapi pembawaan ini bisa bersifat baik atau buruk, sehingga perkembangan anak sangat bergantung pada pembawaan tersebut. Berdasarkan aliran nativisme, keberhasilan pendidikan memang sangat dipengaruhi oleh sifat bawaan yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, yang ketiga adalah pandangan naturalisme. Nah, pandangan naturalisme ini hampir serupa dengan aliran nativisme karena memiliki pandangan bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alami yang bersifat kodratik sejak kelahirannya. Nah, seorang filsuf yaitu adalah Jean-Jacques berpendapat tentang pandangan pendidikan yang seharusnya tidak mengintervensi atau mempengaruhi perkembangan alami anak, karena pendidikan hanya berperan untuk membiarkan anak berkembang secara alami sesuai dengan kodratnya, tanpa campur tangan manusia yang dapat merusak potensi alami tersebut. Nah, pandangan yang keempat adalah konvergensi. Nah, dalam pandangan konvergensi dalam pendidikan adalah pendekatan yang mencoba menggabungkan dua pandangan besar, yaitu empirisme dan nativisme, yaitu untuk memahami bagaimana individu berkembang. Dalam pandangan ini berpendapat bahwa faktor bawaan seperti genetik maupun faktor lingkungan seperti pengalaman dan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kecerdasan seseorang. Nah, jadi dalam pandangan konvergensi menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi tertentu sejak lahir yang bisa dieksplorasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam lingkungan yang mendukung. Nah, dengan kata lain, faktor genetik memberikan dasar bagi perkembangan, tetapi pengalaman dan lingkungan sosial adalah elemen yang penting membentuk bagaimana potensi tersebut dapat terwujud. Yang kelima adalah pandangan perennialisme. Jadi pandangan perennialisme ini dapat diartikan sebagai abadi, kekal, atau berlangsung sepanjang masa. Nah, maksud dalam pandangan ini adalah bukan dimaksudkan untuk sekedar mengenang masa lalu atau bernostalgia, tetapi lebih kepada upaya untuk kembali pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang diyakini abadi dan tidak berubah sepanjang sejarah manusia. Nah, yang artinya pandangan ini berupaya untuk menanamkan kembali nilai-nilai atau norma yang bersifat kekal agar manusia bisa menghadapi tantangan zaman sekarang dengan keyakinan akan nilai-nilai dasar yang telah ada sejak masa lalu. Karena konsep perennialisme bukan sekadar untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk membangun dasar pemikiran yang kokoh dan nilai-nilai tersebut untuk menghadapi tantangan zaman sekarang dan masa depan. Nah, pandangan pendidikan yang keenam adalah esensialisme. Nah, esensialisme adalah aliran yang muncul dari perpaduan antara filsafat idealisme dan realisme, yaitu berfungsi sebagai dasar dalam membentuk pandangan pendidikan yang kuat. Esensialisme bertujuan untuk membentuk individu yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mengapa? Karena dalam perspektif Islam, esensialisme berlandaskan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini menjadi pedoman yang tak tergantikan dalam proses bimbingan dan pembinaan, dengan tujuan agar setiap individu mampu menjadi pribadi yang taat dan menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Karena sebagai manusia kita dilengkapi dengan akal yang berfungsi untuk berpikir dan memahami pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh ajaran Islam. Nah, pandangan pendidikan yang ketujuh yaitu adalah progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, pendekatan ini mendorong guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta konteks sosial siswa, sehingga pendidikan lebih bermakna.
karena progresivisme itu mengutamakan pengalaman belajar aktif melalui praktek, eksperimen, dan refleksi, di mana siswa tidak hanya menghafal fakta tetapi juga memahami dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. Karena dalam pandangan ini, pendidikan ini tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis tetapi juga pada perkembangan karakter seperti tanggung jawab, empati, dan keterbukaan. Jadi guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan nilai-nilai sosial dan moral untuk berkontribusi positif di masyarakat. Nah, pandangan yang ke-8 yaitu adalah rekonstruksionisme. Nah, dalam pandangan ini, pendidikan menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan realitas sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Nah, tujuannya apa? Karena untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap masalah-masalah global serta membekali mereka dengan keterampilan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Karena pandangan ini juga tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tapi juga pada pemahaman dan solusi terhadap isu-isu yang dihadapi oleh umat manusia. Dengan pendekatan ini, pandangan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar menjadi agen perubahan yang mampu berpikir kritis dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah dan tantangan di masa depan. Baik, itulah tadi pemaparan dan penjelasan terkait pandangan-pandangan pendidikan. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada salah kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang kurang dimengerti, silahkan berkomentar dalam video ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan share. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.